Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ihsan. Baik, di sini saya akan membuat tugas video dari Ibu Vidya Ramadhani Agusti. Sebelum kita mulai menjelaskan berita saya, alangkah baiknya kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut pada judul berita saya, yaitu tentang paradigma pelayanan publik. Lanjut ke slide yang berikutnya adalah pengertian paradigma pelayanan publik. Paradigma pelayanan publik adalah cara pandang atau kerangka berpikir dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Poin kedua yaitu perkembangan paradigma pelayanan publik, di mana perkembangan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu paradigma tradisional atau bisa dibilang OPA. Paradigma tradisional dalam pemerintahan merupakan pendekatan yang menekankan pada struktur birokrasi yang hierarkis, sentralisasi kekuasaan, dan kontrol ketat terhadap proses pengambilan keputusan. Dalam paradigma ini, pemerintah dianggap sebagai otoritas yang memiliki kekuasaan absolut dan masyarakat diharapkan patuh terhadap kebijakan yang dibuat. Paradigma tradisional seringkali dihubungkan dengan inefisiensi, korupsi, dan kurangnya transparansi dalam pemerintahan. Baik, yang berikutnya adalah New Public Management. New Public Management atau bisa dibilang NPM adalah pendekatan manajemen sektor publik yang menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan orientasi hasil. NPM memperkenalkan praktik-praktik manajemen bisnis ke sektor publik untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kualitas pelayanan publik. Dengan desentralisasi, penggunaan teknologi informasi, dan kemitraan dengan sektor swasta, NPM bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Yang terakhir adalah New Public Service atau bisa dibilang dengan NPS, adalah pendekatan yang menekankan pada pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan kepuasan warga negara. NPS mempromosikan partisipasi aktif masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, NPS bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, inklusif, dan kolaboratif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Poin ketiga adalah metode penelitian, di mana di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip pelayanan publik modern. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas. Yang kelima, keadilan dan inklusivitas. Yang keenam, partisipasi masyarakat. Yang ketujuh, responsif terhadap kebutuhan publik. Dan yang terakhir adalah inovatif dan adaptif terhadap perubahan. Poin yang keempat adalah tantangan dalam pelayanan publik. Di sini ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah birokrasi yang masih kaku dan lamban, kurangnya SDM yang kompeten, rendahnya partisipasi publik, korupsi dan maladministrasi, dan kesenjangan digital dan akses informasi. Poin kelima adalah arah transformasi pelayanan publik. Di sini ada beberapa poin lagi. Yang pertama, menuju pelayanan berbasis digital dan data atau bisa dibilang smart governance. Yang kedua, penguatan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Yang ketiga, kolaborasi lintas sektor atau pemerintah, swasta, masyarakat. Dan yang terakhir adalah reformasi birokrasi untuk pelayanan yang lebih humanis dan profesional. Nanti kamera kau beda posisi gitu nanti? Enggak lah. Oh, siap, editor. Baik, sekian penjelasan dari video saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya hanyalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.